Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bicara di currency teman-teman untuk apa? Kita untuk pembahasan kali ini masih di seputaran currency. eh Tinggal satu open ya di Euro Yen. Ini sebetulnya saya nambah juga, ini barusan nambah untuk riskan enggak bisa ditanya misalnya nambah. Saya kira juga kalau dibilang riskan, memang ini sudah di dasar, sepertinya sudah di dasar, sepertinya ya, karena kita juga tidak tahu dasarnya di mana. Eh reason reasonnya alasannya adalah yang pertama, secara MACD dia masih di bawah nol, MACD-nya H1, kemudian 15 juga sama, sepertinya juga sama ya di sini. Terus price sudah di bawah parabolik. Jadi itu aja untuk alasannya, tidak ada satu alasan reason atau yang selain itu tidak ada. Jadi kemudian jarak antara ini saya atur, nanti kita atur sekitar 50 poin ya. Nah, itu. Kenapa kok 50 poin? Agar tidak terlalu besar nanti untuk G11. Agar apa ya? Kalau naik pun ngeloknya dia tidak terlalu besar. Sehingga ini sama artinya dengan kalau kita pakai risk reward 1:2. Kalau kita pakai risk reward 1:2 itu hmm, apa? Kan ini naik kan dia cut loss 50. Maka kita harus profit sekitar 100 poin, 1:2 risk rewardnya. Nah, ini sama. Kita lock di sini tujuannya untuk itu. Jadi apa lebih baik kalau usaha sendiri lebih baik karena kalau kita langsung pakai stop loss di harga ini maka resikonya adalah ini tidak bisa kita kurangi, minusnya tidak bisa kita kurangi gitu loh. Jadi tidak bisa kita kurangi sehingga eh, berbeda kalau misalnya kita kita pakai di sini. Kemudian karena misalnya harga di sini naik ya sampai di sini, ya kan. Kemudian kita selling lagi di sini sell, ya, misalnya, dan harga turun. Nah ini harga turun segini, otomatis ini kan kita berkurang. Ini kan bisa berkurang. Selisihnya antara ini kan bisa dikurangi dengan penurunan harga di sini. Gitu sehingga masih bisa kita atur untuk apa minusnya paling tidak akan sebesar ini 50. Mungkin nanti tinggal 20 atau tinggal 30, nah baru cut loss. Tutup dengan posisi sell yang ada di sini. Nah, ini tujuannya untuk itu. Jadi lebih baik kalau saya lebih baik lock posisi. Gampang kok membuka lock itu. Beberapa waktu saya juga opennya ini juga banyak yang lock. Sudah saya buka pelan-pelan ya. Itu yang pertama. Oke. Namun sebelum dilanjut teman-teman seperti biasa ya. WhatsApp number 0859 1067 1932. Inilah WhatsApp number saya. Bila teman ada pertanyaan tentang beberapa currency yang ingin dibahas, silakan sampaikan di WA ini. Atau akunnya ingin di manage, Bang, akunku coba di manage Bang. Nanti bisa di WhatsApp ini ya. Pakai WhatsApp aja di sini nanti kita kita manage. Profit share-nya 40-60 cuman. Oke. Jadi pengaturannya seperti itu. Kita kita berusaha terbaik lah dengan karena kalau terus terang saya pribadi tidak mengetahui ya, tidak tahu harga ini mau naik. Saya bukan ahli nujum yang mungkin bisa mengetahui. Oke, setelah ini harga akan naik, kemudian harga akan turun seperti itu. Tidak bisa. Saya sendiri juga tidak bisa tahu ini mau naik mau turun.
Saya juga tidak begitu tahu. Yang saya tahu adalah, oke, secara technically saya maunya apa? Saya maunya sell dulu. Ya, beberapa waktu lalu di sini cukup banyak sell. Ternyata harga naik ya. Di video sebelumnya sudah saya share. Ternyata harga naik sekitar 170-an. Ya sudah, gitu loh. Saya tinggal manage saja open sell saya. Bisa saya lock posisi, ada buy, ya, kemudian saya lock posisi. eh Dia naik, ya sudah. Nanti kita makan maunya saya sell gitu. Saya hanya karena saya maunya sell, maka saya hanya manage untuk fokuskan di open sell dengan lot yang lebih besar daripada open buy. Itu ya. Caranya gimana opennya? Opennya ya kita pakai yang ada di seperti ini. Kita pakai parabolic untuk sebagai alat bantu kita di selling. Terutama di M15 saya pakai. Karena M15 menurut saya pas untuk bisa open posisi. Plus M5 ini juga biasa open di M5 dan M15. Ketika M15 sudah terjadi, maka ini adalah arah yang pas untuk bisa sell. Gitu. Jadi itu selnya di sini sell, terus kemudian di sini ada satu kondisi untuk bisa sell lagi. Ya, 1, 2, di sini juga ada kondisi sell lagi, 3, 4, ya, mungkin ini sama 5. Nah, di sini kondisi sell. Mungkin 5 open sell seperti itu. Kemudian ini ada karena ini ada candlestick hitam yang cukup panjang, bisa dibilang ini adalah kondisi yang bagus untuk bisa di sell. 7. Jadi 7 open. Buy sell aja. Kalau salah seperti itu. Oke, K. Nah, salah satunya adalah mempergunakan yang namanya lock posisi paling tidak 50 poin ya. 50 poin. Jadi kalau salah seperti di sell 50 poin buy. Kemudian tunggu lagi sell, maka di sini adalah ada selling lagi. Kita lock lagi dengan 50 poin di atasnya. Buy. Cari 50 poin di sekitaran 14807 ya. 14807. Mungkin di sini. Nah, di sini adalah lock posisi untuk buy. Kemudian sell lagi. Mencari sell lagi, fase sell lagi adalah di sini. Di sini adalah sell lagi. Nah, di sini. Kemudian mencari lagi opsi buy stop di 50 poin di atas. Menjaga kalau sekiranya price nanti naik ke atas kisaran ini. Nggak baca kisaran. Keliru. Nah, seperti ini. Karena fokusnya adalah di selling. Ini caranya seperti itu. Lotnya bagaimana? Otomatis lot kedua ini harus lebih besar daripada lot pertama harusnya. Jadi ini kita hapus di sini. Nah ini kita harusnya ini 30. 31 pun tidak ada masalah. Stop 12. Ya. Jadi gitu. Kenapa kok 12 harus di atas lebih besar? Karena ini kan harga naik ya. Naik. Kalau naik otomatis nanti minusnya otomatis berkurang dong. Gitu loh. Kalau harga tambah semakin naik ya. Harga otomatis minusnya dari sini kan berkurang karena kita ada selisih harga. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ternyata setelah ini pun harga turun bagaimana? Tetap nanti kita turunnya pun kita kan pakai ada satu indikator namanya parabolik ini. Kita sell-nya kan di parabolik. Kalau ternyata kenyataannya di sini harga naik, contoh saya berikan contoh saya ambil contoh misalnya di sini ya. Misalnya di sini. Misalnya di sini kita selling ya. Nah, di sini sell ya. Kita sell di sini, kemudian di sini harga naik 50, anggap aja 50. Kemudian harga turun bagaimana? Nanti sama.
Turunnya pun sama, turunnya pun kita sell-nya di parabolik. Misal di sini harga kita sell. Anggap aja di sini sell. Maka jarak 50 poin dari sini tetap kita lakukan untuk opsi, anggap aja di sini ya. Anggap aja di sini ini adalah buy stop kita. Jadi lotnya otomatis harus lebih besar daripada yang ini. Nah, ini harus lebih besar daripada ini. Kalau di sini adalah 31, maka misalnya di sini tadi 25, 31, maka di sini harus mungkin 35 ya, atau 40 bisa. Yang jelas lebih besar daripada ini. Lebih besar karena fokus kita kan maunya cari selling. Beda kalau kita fokus kita mau cari buy, maka lotnya pun otomatis sell-nya akan lebih kecil daripada buy. Gitu. Kalau kita mau cari buy, maka ya seperti ini. Misalnya di sini buy harga turun ya. Kemudian kita lock lagi di harga. Ini kita buy di sini. Buy-nya mesti harus berada di atas. Nah, ini ya. Di atas parabolik misal. Ini buy. Di sini kita buy ya. Jarak 50 poin adalah kita selling, sell stop. Nah, di sini kita sell stop ya. Terus naik lagi kita kan maunya kan buy. Naik lagi maka di sinilah kita menentukan. Nah, di sini harga kalau ini kita pakai 25, maka di sini ada 31, maka di sini adalah 40. Ini 25, lotnya 25, ini pakai 30, 3 atau 31 bebas. Ini adalah bisa 35 atau 40. Tujuannya apa? Kita kan fokusnya sell. Fokusnya kan buy kalau di sini. Kita fokusnya mau cari buy. Jadi maka otomatis harga buy ini harus lebih besar daripada harga sell. Nah, fokus kita adalah buy. Gitu. Harus lebih besar. Tujuannya kalau dia naik terus seperti ini otomatis ini aja selisih antara ini akan segera terkikis ya, akhirnya semakin pendek ditambah lagi seperti ini udah minimal BEP close semua, atau sudah hijau atau biru lah close semua bisa seperti itu ya. Jadi cara ini lebih, kalau menurut saya satu-satunya yang bisa mengganggu adalah spek yang sangat tajam mengganggu. Kalau spek kita benar tidak ada masalah, tapi kalau spek kita salah maka tetap nanti akan terkena stop loss. Bukan stop loss, mungkin buy stop atau sell stop akan terkena. Tapi tetap bahwa itu masih bisa diakali, tidak ada masalah. Makanya kita pakai 50 poin ini sebagai 50 poin adalah harga rata-rata yang biasa kita pakai untuk menentukan menentukan open posisi selanjutnya. Jadi seperti itu. Caranya yang paling, ini menurut saya yang paling mudah ya. Nah, contoh kita ambil contoh aja di sini misal. Coba kita mau apa di sini? Mau buy. Kalau saya mau buy di sini maka jelas secara H1 enggak bisa buy karena MACD masih di bawah 0. Walaupun M15-nya sudah di atas 0. Ini jelas satu kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa di buy. Artinya apa? Mungkin akan ada fase flat trend atau fase mungkin flag atau bendera lah di sini. Bisa jadi. Ini adalah fase flagnya. Ya, ada fase flag di sini. Kemudian nanti harga akan jatuh. Ini sangat mungkin dari sini akan terjadi jatuh, sangat mungkin. Nah, itu sangat mungkin. Makanya karena di H1 ini hanya H1 aja yang kita pakai satu caranya. H1-nya adalah masih di bawah 0. Ya kita fokusnya untuk mencari sell saja. Gitu. Kita pakai dengan cara sell stop di bawah parabolik. Nanti kalau ini terkena sell stopnya, maka 50 poin dari jarak parabolik ini, dari jarak open ini adalah 50 jaraknya adalah di kisaran 12451 lah ya. Nah, ini adalah opsi untuk buy stop 0,30 otomatis. Itu.
Ini fokusnya sekarang adalah fokus fokus sell saja di GBP USD. Dengan fokus sell itu maka kita hanya coba mencari selling di harga atas nanti selling. Jadi langkah awal ini menentukan next selanjutnya. Nah, kalau salah gimana, Bang? Kan nanti di sini ada berapa tadi? Sini 50 ya. Bentar. Nah, kalau salah bagaimana? Kan di sini nanti ada 50 ada selisihnya. Kalau ternyata dari sini harga terus naik ya. Dari sini harga terus naik terus ya. Kan tidak ada masalah. Dari sini harga terus naik kan tidak ada masalah. Minusnya pasti akan terkikis gitu loh. Karena ada selisih jarak antara ini 0,325 yang di sini adalah 0,30. Pasti akan terkikis minusnya dengan kenaikan harga. Sudah biarin aja. Biarkan aja. Seperti ini ya. Contoh seperti ini. Kan di sini ada misalnya di sini sell ya, sama. Ternyata naik kan ada spike apa? Ini ada spike ya di sini. Saya berbesar dikit. Nah, mana tadi? Nah ini. Di sini sell, kemudian di sini ada spike up ya, ceruet langsung mungkin ada news dan lain sebagainya, kena kan dia. Nah, ini kan apa ketika harga dia naik dari harga ini ke sini lebih sekitar 90 poin, ini kan mengikis minusnya daripada yang di sini. Ini minus 50 ya. Ya, 0, selisihnya kan 0,05. Jadi mengikis daripada biarkan aja dia mau naik terus silahkan. Itu silahkan. Tunggu saja, lebih baik menunggu aja enggak apa-apa. Menunggu apa? Terjadinya divergen otomatis. Harus ada divergen seperti ini, harus ada divergen. Tanpa divergen kita enggak bisa open. Nah, setelah terjadi divergen, nah, baru nanti oke nambah sell. Nambah sell pun sama, ya di sama. Di sini mungkin kita nambah sell, sellnya kan harus di bawah parabolik misal di sini 5 kita sell. Ya, di sini harga sell ya. Nah, ini 50 poin ke atas pun juga harus kita lock. Artinya kita punya cadangan kalau salah di sini harga 50. Nah, di mana ini? 2570 ya, 2570. Nah, di sini. Nah, geser 2570. Nah, yang di sini. Jadi lotnya bagaimana? Ini 0,25, 0,30, ini adalah 0,40, ini adalah 0,45. Jadi selisihnya 5 poin, 5 poin aja, 0,05 sedikit aja. Tidak ada masalah. Kalau dia terus naik terus ya nanti akan terkikis juga. Ini pun akhirnya lama-lama yang di sini ya bisa nutup ini. Dengan semakin minusnya terkikis ya dari sini selisihnya. Kemudian karena harga semakin naik akhirnya minusnya semakin berkurang. Nah, ini bisa menutup bisa malah bisa BEP yang di open di sini. Anda tinggal tunggu open yang ada di sini. Gitu. Karena harga pun tidak selamanya naik, pasti akan ada penurunan tuh pasti akan terjadi, ya. Tidak selamanya naik, pasti akan ada penurunan juga. Gitu. Jadi fokusnya kita di mana? Fokusnya buy atau selling dulu yang pertama. Karena yang langkah awal ini kita menentukan langkah selanjutnya. Gitu. Ya, kemarin saya lakukan opsi ini memang terlalu banyak open artinya memang tidak mengikuti rule yang saya buat sendiri. Wajar lah kita kadang buat rule malah tidak bisa diikuti, itu kadang wajar gitu loh. Nah, tapi kita berusaha selalu mengikuti rule yang sudah kita buat. Gitu. Ya. Fokusnya di mana nanti tergantung fokus. Jadi seperti ini pun sama. Ini harga naik terus seperti ini kita biarkan aja. Nanti akan terkikis juga 154. Ini dari minusnya yang di sini minusnya akan terkikis terus banget mungkin sampai sini selisihnya. Kalau kita benar-benar open selisihnya seperti ini. Oke teman-teman, simple ya. Jadi kita tidak pernah tahu harga mau naik atau turun. Inilah cara simple yang biasa kita pakai ya. Gitu. Dan hasilnya juga powerful gitu. Powerful. Kita open seperti apa ya? Seperti kita kan biasanya kalau tidak ada MT4 PC bisa pakai HP sama, rule-nya sama, pakai handphone pun sama.
Toh parabolik di handphone pun juga ada, di MT4 di handphone di parabolik sekarang sudah tersedia juga, sama. Pengaturannya pun sama. Di sini paraboliknya kita pakai 0,02,0.220. Jadi 0,02 ini sama. Pengaturannya sama, tidak ada beda. Gitu ya. Di HP maupun di PC tidak ada beda. Inilah memanfaatkan apa memanfaatkan ini apa eh, indikator yang ada di MetaTrader. Gitu. Kalau contoh misal di sini ya, di sini kita sell misal. Kenyataannya di sini 50 kita harus buy, stop. Ya ternyata kan di sini 50-nya kan secara kisaran ini, anggap aja di sinilah. Maka di sini kan 50. Nah, di sini 50. Kita kan fokusnya kan sell. Harga turun lagi ya sudah, harga turun lagi dari sini ya. Dari sini harga turun. Nah, ini di bawah parabolik ada satu candlestick. Candlestick yang kedua pun bisa bisa kita lakukan selling. Di sini kita bisa selling. Nah, di sini kita bisa selling kan di candlestick kedua. Nah, jarak 50 lagi kita buy stop lagi sama. Nah, mungkin di tempat yang sama lah, anggap aja tempat yang sama. Nah, jadi ini kita pakai 0,25, 0,30, ini 0,40 yang di selling. Nah, ketika harga turun di bawah ini jarak mungkin sekitar 174 ya sudah pasti kita dapat cuan lah ya gitu. Karena ini 60 total adalah yang selnya kita punya 0,65 versus 0,30 gitu. Dua kali lipat kan. Dua kali lipat pun kalau lihat cari jaraknya yang cuma 50 di sini, maka ini sebetulnya turunnya cuma cari 20 30 poin. Jadi turun segini sudah cuan. Nah, kita sudah cuan, turun cuma 38 sudah break even point minimal ada. Atau pasti sudah cuan lah. Anggap aja udah cuan lah 38. Tapi kan tidak mungkin kita cari yang kecil cuannya. Pasti kan tentu cari yang lebih besar. Mungkin 100 poin lagi, turun 100 poin. Jadi seperti itu. So, ini jangan, nah seperti ini. Nah, ini kan, ini saya maunya kan sell kan. Nah, ini bisa di close untuk nah, kemudian di sini kita tempatkan kan ini kan 35. Kita kan fokusnya kan sell di sini. 50 poin di kisaran 7915 ya. 7915. Oke. Ini kita pakai 40. 7915 ya. 7915. Bentar. 7915. 40. 79 buy stop. Nah, ini 20. Kita geser ke 7915. Mungkin sedikit lebih bawah enggak apa-apa. Biar nggak terlalu lebar. Nah, di sini. Ini caranya seperti itu. Seret. Ya, pas 50-an lah. Gitu. Stop loss enggak usah pakai stop loss, cancel aja enggak apa-apa. Nah, kita fokusnya di sini kan selling. Kenapa kok sell di harga ini? Karena sudah ada divergen secara tadi hukum-hukum divergennya bermain. Kalau nanti ternyata naik ya sudah kita biarkan aja. Ini tanpa jadi ini tanpa paraboliknya. Di sini harusnya kalau para pakai parabolik lebih enak gitu. Tapi ini pakai max MACD. Ini hanya pakai alat bantu MACD sama sih sebetulnya caranya pun sama. Tidak ada jauh beda di pakai MACD mau pakai volume ini kan pakai volume ini tidak jauh beda caranya sama saja. Oke. Jadi itu teman-teman salah satu cara yang biasa kita pakai. Kemudian jadi langkah awal menentukan seperti ini. Ini maunya apa dulu?
satunya di bawah 0, sel berarti kan. DBB, nah ini sudah, berarti kan sel ya. Sel ini 50. Bentar, nggak terasa. Oke, ini kita sel. Oke, merah. Sekarang 0. Stop. Ya, seperti ini. Oke. Jadi seperti ini caranya sama. Kenapa sell? Ya, karena saya maunya sell di awal. MACD masih di bawah 0, masih possibility untuk turun masih cukup tinggi. Secara H1 belum ada divergen terjadi, aman sudah. Gitu. Nah, salah bagaimana? Nanti akan saya fokuskan untuk sell lagi sama. Fokusnya adalah sell dengan jarak yang sudah ada. Di sini tetap kita fokuskan untuk sell lagi. Sell. So, itu sehingga kalaupun kita salah ya wajar lah, salah pun juga wajar. Tapi kan ada satu aturan yang bisa kita pakai. Ada pertanyaan sampaikan di WhatsApp 859 161 932. Kemudian apabila akunnya pengen di manage bisa sampaikan juga nanti di WhatsApp ini ya. Jangan kita bisa calling-callingan lewat WA. Have a nice day, bye-bye.